Tapi Kak, kalau seandainya hari ini ikut terlibat dilantik sebagai menteri, bahkan itu ya pelantikan ya? Sebagai menteri akan memilih menjadi menteri apa gitu ya maksudnya? Sesuai kemampuan Teteh ya. Teteh yang perempuan dan mempunyai mimpi, Teteh mau jadi menteri itu loh, apa sih namanya, pemberdayaan wanita dan perempuan, anak-anak dan perempuan, karena itulah intinya. Cewek sama cowok kerja di perusahaan, job desk-nya sama, bebannya sama, tapi gaji yang didapetin beda. Itu banyak kasus kayak gitu. Ini tapi ngobrolin fakta di kita atau isu ini? Fakta ini dibedain. Pernah juga ada persepsi orang kayak gini. Kayaknya mau mempekerjakan transgender aja deh. Biar dia kekuatannya laki-laki tapi dibayarnya kayak perempuan. Nah, itu kan kayak gitu juga ada kayak gitu. Gitu. Jadi tetap ada kasta cewek cowok gitu. Contohnya kayak misalnya ada acara keluarga besar banget ya. Laki-laki cuma ngerokok, ngobrol. Nggak ingin jadi menteri pendidikan? Apa? Tunggu dulu. Ngobrol ngopi. Perempuan sini bawa kue ke depan. Itu kan kerjaannya Om Rawing gitu. Nah, Om Rawing kan belum mempelajari tentang kesetaraan itu. Gitu. Sebenarnya Teteh tuh nggak masalah Om kalau suatu hari Teteh nggak kerja gitu ya, misalnya tuh udah ngabisin ratusan juta di Binus, tapi mungkin memang nggak memungkinkan buat kerja gitu. Bisa kasarnya balik lagi ke dapur tuh nggak masalah, tapi dapur yang Teteh impikan dan dapur mereka yang impikan tuh beda gitu Om. Dan Teteh tuh walaupun balik lagi ke dapur tuh nggak masalah, kan Teteh kan emang suka bikin kue gitu kan, memang suka baking. Tapi asalkan Teteh punya sesuatu yang Teteh kerjain, entah itu bisnis kos-kosan lah, entah itu mobil, rumah, ruko atas nama Teteh lah, karena memang perempuan tuh jangan sampai secinta-cintanya sama laki-laki gitu ya. Tapi memang harus punya penghasilan sendiri gitu ya. Itu lebih ke kayak jaga-jaga aja, entah itu misalnya memang sudah dipanggil oleh Allah duluan, itu kan kaget, apalagi misalnya anak-anaknya masih kecil, masih banyak gitu kan Om. Atau nggak mungkin tiba-tiba laki-lakinya berubah jadi brengsek, kan gak ada yang tahu Om. Gitu. Om nanti ini tema ABG-nya nanti kita kupas juga nggak gitu? Nanti kalau ada waktu ya, soalnya ini kita cuma 40 menit ini, TPK-nya mau ada aktivitas lain. Satu lagi, ya tadi nggak berniat jadi menteri pendidikan. Menurut aku buat jadi menteri pendidikan gak cuma asal pintar, tapi memang dia punya background pendidikan. Contohnya, aku bukan mau ngejelekin menteri yang kemarin, yang Nadiem Makarim. Dia tuh pintar Om, dia pendiri Gojek, lulusan Harvard, universitas nomor 1 di dunia. Cuman dia backgroundnya bukan pendidikan. Jadi dia tuh nggak tahu cara mengaplikasikan pendidikan ke Indonesia tuh kayak gimana. Mungkin karena dia udah kebanyakan menuntut ilmu di luar negeri, jadi dia ngelihat sistem pendidikan luar negeri di Amerika tuh kayak ABCDFG, dia tuh pengen langsung terlalu obses buat aplikasi itu ke Indonesia, tapi nggak bisa karena atau bangsa kitanya yang siap menerima itu. Contoh apanya kurang siap untuk menerima itu? Ya karena kurang siap ya harus dipertimbangkan. Ya ke situ maksudnya. Oke. Ya jadi makanya nggak mau jadi menteri pendidikan ya, daripada nanti bangsa aku jadi amburadul, ya udah mendingan taruh orang memang ke divisi yang memang itu ranahnya. Kayak di Kanada itu keren Om. Keren. Gimana dong yang Kanada? Di Kanada tuh kayak menteri-menterinya, pembantu presidennya tuh kayak contohnya menteri kesehatannya itu merupakan dokter yang udah mengabdi di negara terpelosok berapa tahun gitu. Jadi dia ada backgroundnya, jadi negaranya makanya sejahtera gitu Om. Ini Om itu dapat info begini yang bikin Om pusing juga ya. Itu bagaimana dengan Finlandia yang negara konon malah pendidikannya peringkatnya tertinggi. Sebenarnya aku nggak begitu menelusuri Finlandia, cuman memang tahu kalau itu memang sistem pendidikannya nomor 1 di dunia gitu ya. Menurut aku pasti mereka itu sistem belajarnya itu lebih ke project, jadi nggak kaku menghafal kayak gitu-gitu. Jadi nggak kaku yang menghafal nilai harus segini, tapi lebih ke project, jadi dia nyelesain suatu kerjaan praktek pakai otak dia gitu loh. Jadi itu secara nggak langsung ilmunya dia dapetin, tapi nggak dipaksa buat
tok kayak gitu loh Om. Tapi karena dengan adanya sebuah project, jadi kayak oh ternyata begini, ini prakteknya begini. Kalau udah tahu praktek, berarti teori pun pasti nanti jadi bisa sendiri gitu Om. Kalau di Indonesia kan masih agak kaku ya buat kayak gitu. Iya. Satu lagi lah. Apa? Cantik udah, pinternya sudah teruji kan. Meskipun ini belum kita telanjangin semua gitu ya, kita simpan dulu buat nanti di pertemuan yang selanjutnya. Teh cantik, pintar dan soleh. Nah ini bab solehnya. Tapi kan soleh nggak sih? Solehah. Insya Allah lah ya. Apa yang dimaksud dengan solehah itu apa sih? Solehah itu apa sih gitu? Om Raming apa sih solehah itu? Solehah itu apa? Menurut Om apa Om? Ya udah sampai soleh. Itu mah tergantung persepsi dari orang. orang ya. Karena kita tidak bisa menilai diri sendiri apakah kita udah soleh atau belum. Iya sih lebih benar. Berarti pas Om nanya aku solehah apa enggak ya? Ya menurut aku sih ya enggak segitu. Artinya kalau Om itu ingin narik begini, kebaikan itu apa? Kebaikan itu apa? Versi solehah menurut Tepika itu apa? Apakah solehah itu harus kayak Om nih sekarang pakai peci, ini kan di beberapa kaum disebut Om soleh gitu. Apakah hanya ini bentuk soleh itu gitu? Atau apa menurut Tepika? Solehah, soleh itu aku nanya dulu ya, itu tuh asalnya dari bahasa Indonesia apa bahasa Arab apa gimana? Bahasa Arabnya gini. Soleh itu artinya apa sih? Berarti memang itu cuma dalam berarti cuma dalam ranah agama Islam ya. Ya otomatis soleh dan soleha itu soleh buat cowok, soleha buat cewek. Itu buat Artinya gini Teh, manusia yang baik itu yang seperti apa? Apakah kita punya kepedulian terhadap tadi bangsa, itu masuk dalam soleha atau bukan? Kalau kata Om Rawing kan kalau muslim itu yang soleha, yang soleh atau soleh itu yang melulu harus misalnya sholat, puasa, itu soleh gitu. Kalau kata Om Rawing menurut aku gini, kita kan nggak bisa menilai orang dia tuh soleh apa enggak gitu ya. Cuma dari bajunya, cuma gitu-gitunya kan. Misalnya nih yang bajunya tertutup tapi ya mungkin dia perilakunya dalam habluminanasnya sama habluminallohnya gitu, itu kan perlu dipertimbangin juga kan. Misalnya rajin sholat tapi dia kalau sama orang suka judes ngomongin gitu-gitu kan, gitu-gitulah. Ada tidak punya kepedulian sosial gitu. Terus apa ya? Gini aja lah. Tepika sama Mama nurut nggak? Baik nggak? Kadang nurut, kadang enggak. Mungkin karena kadang agak bebal sih jujur. Karena mungkin kan pola pikir Teteh sama Mama tuh kan agak beda ya. Misalnya gini, ketika Teteh melawan Mama, itu apakah bisa dikatakan Teteh sedang tidak soleha? Misalnya gitu. Atau gitu. ketika lagi nurut berarti saya sedang soleha? Oh gitu. Atau bagaimana gitu? Oke. So Mama lagi marah. Ada takut ya, ada Mama nggak ya? Ya lanjut. Sebenarnya kalau buat ngomongin soal orang tua, kedudukan orang tua di agama, apalagi agama Islam itu agak complicated karena pasti banyak pro kontra dari orang. Mau gimana pun itu orang tua kamu gitu kan. Tapi kan orang tua juga bisa salah, itu kan dua orang yang berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya dua perspektif itu tuh ada di Teteh. Jadi kadang misalnya mau ngelawan, tapi kan itu orang tua tampar gitu lah kasarnya. Tapi kan salah, nggak jelas orang tuanya, tampar lagi gitu loh, ngerti nggak Om? Jadi agak bingung sebenarnya. Cuman mungkin karena memang pola pikir Teteh dan sifat Teteh, kebiasaan Teteh agak beda sama Mama, jadi agak bumerang gitu lah Om. Mungkin dari segi lingkungan, dari segi ekonomi itu kan ngaruh ke pola pikir dan cara bersikapnya kan, jadi makanya agak nabrak. Dan juga kebetulan Mama kan anak pertama, perempuan lagi ya, cucu pertama juga kan, dan Teteh juga kebetulan sama kayak gitu. Tapi sifat Teteh kasarnya tuh nurunnya dari Papa Om, gitu. Tapi kalau kepintarannya mungkin kalau otak kan dari Mama, jadi makanya kasarnya jadi suka agak bumerang. Tapi gitu. Teteh di keluarga dididik demokratis enggak? Kayak gimana tuh Dem? Maksudnya gini, tiba-tiba berbeda politik juga nggak masalah, atau berbeda pikiran juga nggak masalah gitu? Enggak sih. Atau Mama itu ternyata seorang yang diktator misalnya gitu? Kalau Papa dia agak ada celah kebebasan gitu. Kalau Mama enggak. Gitu. Tapi Mama ini mewakili mamah-mamah di negeri ini enggak? Kira-kira menurut Teteh bahwa mamah-mamah di negeri ini itu iya seperti itu.
Kemungkinan besar pasti iya. Walaupun bisa teteh rata-rata iya. Kayak apa namanya, kayak teteh ngebandingin orang tua teteh sama orang tua orang tua teman teteh yang lain. Ada kesamaan, tetap tujuannya tuh sama. Cuman cara mereka menyampaikannya beda. Jadi makanya bentuk anaknya pun jadi beda gitu lah. Maksudnya gini, mama berpikir seperti itu. Ini sebenarnya yang ngomong itu ke orang sifat Sebagai ke orang orang tua, sebagai orang tua atau sebagai sebenarnya ibu, gitu. lahir dari sebagai ibu, sebagai perempuan gitu maksudnya. Pikiran itu gitu. Kira-kira aja ini mah gitu. Itu yang ngomong mama sebagai orang tua atau mama sebagai perempuan. Kalau buat mama pas lagi negor teteh ya, aku lagi ngobrol. Lebih dominannya sebagai perempuan. Sebagai perempuan ya. Kalau teteh, kalau pas ada papa, baru mereka jadi bersatu ngasih tahu teteh dengan hasil berpikiran mereka berdua. Tapi kalau secara personal mama ke teteh, itu dari perempuan ke perempuan lagi. Gitu loh. Kayak ngasih tahu kayak teteh, dulu mama kayak gini, atau nggak kayak teteh harus kayak gini biar kayak mama. Teteh kalau perempuan tuh gini, kayak gitulah om, gitu. Jadi seringnya sebagai perempuan ke perempuan gitu. Pada akhirnya perempuan sebagai perempuan ya. Tidak ada kesimpulan waktunya. Jadi mau kemana sih sekarang? Jalan-jalan ya? Balik ke kosannya guys, karena besok itu ada kuliah jam 7. Ada yang ingin disampaikan kepada para bujanger dan para beliater? Beliater tuh apa? Berarti belia? Hah? Para belia? Para belia, orang muda-muda gitu. Iya. Kepada para beliater yang ingin disampaikan? Ada sih sedikit. Mau ngomong, tunggu. Nanti aku bakal ngobrol lagi sama si Om Ganteng ini. Nanti kita tunggu ke part 2-nya. Nanti ngomongin lebih transparannya kita ya Om. 3 pertanyaan, jika bisa dijawab, Teteh bisa mengakhiri podcast ini. Kalau tidak, ya kita sampai subuh ngobrol terus. Pertanyaan pertama. Nanya lagi dia guys. Aku berada di tengah-tengah air. Siang ada, malam tidak ada. Siang ada, malam tidak ada. Aduh, apa ya? Siang ada. Ayo guys, apa itu? Om Rawing? Aku berada di tengah-tengah air. Siang ada, malam tidak ada. Ayo. Kan kalau kapal selalu ada ya. Air. Oh. Gayung. Dan udahlah, pasti Teteh nggak tahu ya. Apa ini jadi kritik buat Teteh. Apa? Jawabannya adalah huruf I. Ikan. Huruf I. Huruf I. Gimana tuh? Aku berada di tengah-tengah AIR. Lucu. Nah, satu ya. Tadi dikasih bisikan huruf I tidak lutut. Yang kedua, Teh, kenapa sih ayam berkokok harus ngelihat ke atas? Emang iya? Bukannya dia lurus gitu. aja? Karena biar nyaring suaranya Om. Jawabannya, karena ayam sudah hafal liriknya. Emang kalau lihat ke depan baca teks? Ya pokoknya karena dia udah tahu liriknya, jadi tidak perlu baca teks. Kalau dia ke depan bisa nggak berkokok? Ya pokoknya gitu deh. Oke, lanjut. Yang ketiga, Teh, sebutkan 3 hewan yang emang jalannya lambat. 1. Jalannya lambat. Siput ya. Siput. Yang udah dikasih tahu 1 tuh. Apa lagi? Apa? Hah? Kura-kura. Ulat. Apa lagi? Kaki seribu. Emang lambat kan itu kan? Enggak. Iyalah. Masa sih? Emang jalannya lambat. Iya, jalannya lambat maksudnya. Terus? Tetapi pada kenyataannya tiap hari itu yang terlambat ke sekolah itu di antara kura-kura, apalagi tadi yang siput, ulat dan si kaki seribu itu. Yang terakhir itu si kaki seribu yang paling lambat pergi ke sekolah itu. Kenapa? Ayo coba kasih hadiah kan.
Karena Tiap hari udah ketawa-ketawa aja. terlalu banyak. Diujinya kepintaran teteh tuh di sini. Ya. Karena terlalu banyak beban. yang Salah, karena sepatunya kakinya terlalu banyak, jadi waktu pakai Ya Allah. sepatu itu kelamaan. Udah sampai di sini perjumpaan kita bersama Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dadah guys.